Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, malam semakin larut, debat semakin serius. Namun Hotman tidak pernah melupakan kopi kesayanganku, yaitu kopi luwak, white coffee. The best. Bapak Profesor Jamin Ginting. Saya jadi pesimis nih kalau mendengar tadi penjelasan profesor yang satu lagi, Pak Gayus Lumbun. Seolah-olah nggak ada gunanya saya menyarankan kepada klien untuk jadi JC. Walaupun dia berperan besar, tapi kalau berkat dialah kasus itu terbongkar, bukankah sebaiknya harusnya dihargai oleh hakim? Pendapat profesor gimana? Ya, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Di negara kita ini harus ada yang namanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam menentukan GC ini. Ya. Satu sisi ada LPSK, satu sisi ada kejaksaan, satu sisi ada lembaga peradilan, di dalamnya ada hakim. Tapi pada akhirnya kan peradilan yang memutuskan. Iya, makanya saya bilang jangan kita menganggap peradilan itu sebagai suatu perpanjangan tangan apa orang ini layak atau tidak diberikan GC. Jadi dari awal harusnya sudah ada, paling tidak bisa ditentukan. Kalau menurut saya 50% kemungkinannya pasti diterima oleh hakim, begitu ya, dalam penilaian saya. Kenapa saya katakan begitu? Karena GC ini bukan tiba-tiba gitu loh. Ini suatu proses yang panjang. Contohnya, kalau dia minta ke LPSK, dia harus ada assessment terhadap kedudukan GC ini. Berarti kan sudah ada penilaian satu. Yang kedua, dia mohonkan ke kejaksaan. Jaksa menilai lagi dua. Ya. Masakan hakim dengan dua penilaian ini bisa saja salah, tapi kemungkinan salah itu kan menurut saya lebih kecil. Ya. Nah, saya kira makanya dalam konteks kalau sesuai dengan sinkronisasi yang benar, harusnya kemungkinan untuk ditolak itu kecil. Oke, dalam kasus terakhir klien dia, kalau bukan karena si JC ini ya yang membongkar kasusnya, ada duit 20 miliar ke menteri ini, ya bukan menteri waktu itu ya. Ada duit sekian hampir ratusan miliar. Kalau bukan gara-gara berkat dia, ini kasus mungkin nggak begitu gampang terbongkar. Tapi malah dia dihukum 2 kali lipat dari tuntutan jaksa. Pendapat Anda bagaimana kalau Anda jadi pengacara? Oh, saya nggak jadi pengacara, saya jadi akademisi saja. Sebagai akademisi, Ya. dia sudah berjasa, berperan. Pantas sih nggak untuk didabalkan hukumannya? Ya, saya sangat kecewa ya mengenai hal ini. Ya, kita tahu beberapa kasus yang sudah banyak sekali yang kita Jadi lihat. Anda kecewa dengan yang terhadap putusan terhadap kliennya beliau? Oh ya jelas, kenapa? Karena kita kan berharap semua kasus besar itu tanpa ada orang yang bisa membuka, yang mengetahui itu, tidak mungkin bisa kasus itu terbongkar. Benar. Makanya saya katakan itu, kita kasih penghargaan buat orang ini. Nah, ada beberapa kasus, contohnya kasus-kasus yang pernah terjadi di Tipikor juga banyak. Kasus contohnya Rosalina Manulang. Ya. Anda bayangkan Rosalina Manulang itu bisa sampai membongkar kasus-kasus yang begitu hebatnya. Ini kan dikasih penghargaan. Tapi Kan, kita begitu. fokus dulu ke sini. Ya. Karena tadi kalau dengar dari mantan hakim agung, malah dia mendukung putusan hakim tersebut. Ya, itu kan perkara korupsi. Walaupun dia sudah membongkar, dia tetap setuju hukumannya seolah-olah didabalkan. Gimana pendapat? Begini. Bapak tadi mengatakan dia kecewa, Bapak Ya. mengatakan tidak kecewa. Profesor Ginting boleh saja dari sisi yang satu. Ya. Saya bisa berangkat sisi yang lain. Yaitu? Kita itu mengerdilkan penyelidik dan penyidik. Ya. Kenapa nggak dibangun? Tidak peduli pengakuan dari pelaku. Kita konsentrasi membangun kualitas penyidik dan penyelidik, penuntut umum dan hakim. Diperkuat. Itu sisi yang sebaliknya. Ngapain nggak ngarepin tersangka yang sudah jelas terbukti? Tapi kan tanpa informasi Nggak bisa. pengakuan dia tidak mungkin. Ya. Kalau perlu saya tidak setuju. diperlukan pengakuan dia. Kualitas Nggak kepolisian, jaksa, hakim Kalau ditingkatkan. dia organized crime, itu tingkat intelektualnya tinggi. Ya. Disusun secara rapi.
tidak ada orang yang bisa membuka kecuali orang yang terlibat langsung Termasuk di dalam jaksa kalam dan tersebut. polisi begitu? Ya, Ya. bahkan di UNCAC itu khusus untuk Convention Against Corruption di pasal 37 ayat 2 dikatakan untuk memberikan hak kepada orang kalau dia bisa membongkar kasus Jadi, Pak korupsi. Gayus, nggak segampang itu, Pak, UNCAC dunia nyata. International Begini, Court bisa boleh. kita dong. memang mentransplantasi dari undang-undang Amerika tadinya ya. UNCAC Pak. Iya, Itu di Amerika, di internasional. Amerika teman tipikor memang di contoh itu Ya. baru tahun 60-an, belum lama, Ya. 70-an malah. Kita mengadopsi itu, mentransplantasi itu masuk kepada undang-undang LPSK, tidak berdiri sendiri. Ya. Kalau memang mau serius, itu dibenarkan dibongkar dari pelaku, bikin undang-undang yang dengan undang-undang, bukan di dalam undang-undang. Ini ada perdebatan Pak Harun Ar-Rasyid ini sama Pak Ismail Suni. Tapi kembali dulu kepada topiknya, Pak. Tadi walaupun dia termasuk salah satu pelaku utama, tapi berkat dialah. Iya, berkat dia itu karena galian dari penyidik atau penyelidik atau penuntut umum Belum atau hakim. tentu, mungkin gara-gara kalau dia nggak ngaku nggak akan terbongkar. Nggak akan. Tapi masa nggak dihargai gitu loh? Dihargai sebagaimana bunyi norma. Normanya ini norma bonceng ke undang-undang LPSK. Kalau serius negara bikin undang-undang dengan undang-undang, bukan di dalam undang-undang. Wah, Pak Tapi Boyamin kan gimana begini, sih? Mas, dua profesor ini kan kendala. Bisa jadi jangan dipikir semua orang. Kan kadang-kadang saksi itu ketika bicara, oh lupa, tidak ingat. Iya. Bagaimana coba? Ini kan kendala untuk Benar. ketika dia Jaksa penyidik nggak bisa apa-apa. hakim pun nggak bisa apa-apa. Iya. Oh. Apakah dia dituntut misalnya keterangan palsu, wong lupa dan tidak ingat keterangannya? Bukan itu. Kan itu kendala itu loh, Bro. Tidak, Jadi tidak. kedua juga Tidak. nanti bisa jadi ada saksi atau tersangka, lebih baik saya menutup diri, saya akui aja uang ini saya terima semua, nanti saya bisa meres orang-orang itu, saya tutupi loh, ini urun sini ya, saweran. Akhirnya tidak terbongkar. Tidak terbongkar malah. Bukan, Jadi pandangannya beratnya jangan- kendala gini, gini Bro, saya bagaimana jangan membangun sesempit. kasus bea cukai di bandara, bahkan sampai level saya juga waktu itu kerja sama dengan LPSK, jangan sampai ini dikenakan pasal 6, pasal 5 suap. Ini pasal pemerasan atau pasal 11. Sehingga sejak awal ini kita jamin pemberi itu akan jadi saksi karena nanti pengenaannya itu pasal pungli gitu. Dan Justru itu sesuatu yang memang jangan- dibangun tadi sejak ya, awal. Tapi jangan kan ini belakangan kebongkarnya, Prof. Jangan Bukan dari ada pelapornya. Jangan gitu loh. dilakukan prosesnya seperti Bapak yang cuma tahu seperti itu. Harus yang profesional. Terdakwa diam, hak dia. Ya. Kasus harus diputus, nggak bisa diam juga. Nah, bagaimana? Kalau ada penyidik yang baik, penyelidik yang baik, penuntut yang baik dan hakim yang baik, tentunya akan Tapi tercapai. tanpa Dan gini, ini loh nggak baik. kliennya Pak Magdir tanpa kita sebut, dia juga tidak dikenakan pasal menghalangi penyidikan kok. Ya. Gitu loh. Jadi kalau tadi karena dianggap pelaku utama, oh dia mau menutup mana. Dia juga tidak dikenakan pasal menghalangi penyidikan. Beda kalau dia dikenakan kemudian atas dia nyawer dan mengumpulkan uang, itu pun juga Jadi diperintah menurut terdakwa yang Anda, lain. Gitu loh. sehebat apapun penyidik, belum tentu dia bisa membongkar kasus tanpa adanya pengakuan dari Lu saksi-saksi yang justru penting. kalau kita sering nonton Netflix itu bagaimana Amerika itu menghargai, dan kenapa ini kemudian ada istilah justice kolaborator. Ya. Itu karena suatu barang baru. Kalau soal tidak perlu pengakuan dari terdakwa atau biar aja saksi, yang penting nah itu nanti kan justru betapa beratnya pembongkaran kasus korupsi. Kalau gitu saya tanya ke Pak Adil, tanpa pengakuan dari klien saudara, total uang yang dibagikan berapa ratus miliar? Uang yang dia terima itu 243. 243 miliar. Iya, dan Sampai dia itu dibagi pengakuan dia, habis. jaksa nggak akan mungkin menemukannya. Mungkin karena berdasarkan pengakuan beberapa orang yang menerima itu kecil. Kecil. Jadi Jadi yang besar-besar itu tidak akan keluar tanpa dia membuat sehebat pengakuan. apapun jaksa sebagaimana diharapkan oleh Pak Gayus, belum Itu tidak tentu akan. bisa membongkar ini. Terlalu tanpa sulit. pengakuan. Terlalu Ya. sulit. Terlalu sulit. Bukan Gimana, terlalu Pak Gayus? sulit. Ya. Pak Uthman, bukan terlalu sulit, tidak bisa karena rata-rata yang terima nggak ngaku kok. Benar. Gitu loh. Ya, jadi JC ini kalau kita lihat sejarahnya, betul tadi Prof. Gayus, tahun 70-an itu kan kita mengenal ada yang disebut dengan Sumpah Omerta. Ya. Sumpah Omerta itu ketika otoritas hukum di Amerika itu mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus yang tadi, Ya. ekstra dan maupun yang serius crime misalnya. Di mana mafia itu kemudian gerakan tutup mulut. Ya. Jadi begitu dapat ya sudah tutup mulut. Nah karena itu kemudian muncul Sumpah Omerta itu.
diumumkan kepada siapapun yang mau buka kasus, kalian akan Jadi diberikan. Anda mengakui bahwa tidak ada jaksa yang sehebat itu, sehebat apapun tetap sangat tergantung dari Khusus pengakuan. kasus-kasus yang serius ataupun extraordinary crime, sulit mengungkap kasus. Nah, ketika itu sulit, maka yang paling memungkinkan adalah orang yang menjadi gerombolan dalam pelaku kejahatan itu kemudian ada yang mau ngambil tanggung jawab untuk membuka, nyanyi di pengadilan begitu ya. Ya, menurut Anda itu harus dihargai. Harus dihargai. Walaupun dia peranannya sangat besar dalam Nah, korupsi tapi penghargaan itu sebetulnya di mekanisme internasional maupun yang sudah kita ratifikasi itu kan cuma dua. Satu, memang perlakuan khusus. Di penahanannya bisa terpisah, pemberkasan terpisah. Bahkan kalau dia kemudian berhadapan dengan pelaku utama itu akan mengalami kesulitan, boleh tidak berhadapan. Ya. Nah, yang kedua kan memang peringanan hukuman. Ya. Nah, tapi begini, GC, kalaupun dia GC itu tidak akan menghilangkan pidana. Dia pelaku kejahatan itu, tetapi dia penjatuhan hukumannya dikurangi dan dia dijatuhkan dengan hukuman di bawah pelaku-pelaku yang lain. Terima kasih. Kita istirahat lagi, ketemu lagi di segmen terakhir tetap di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.